Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyaman layalihi tatawu'an wa siyaman harihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidu waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah menumbuhkan sikap jujur, rajin menegakkan keadilan dan kebenaran. Ibadah puasa pada dasarnya memerlukan kejujuran dari setiap orang yang melaksanakannya, baik jujur terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Tanpa kejujuran tidak mungkin ada ibadah puasa, karena ibadah itu dilakukan dengan keinsafan dan tidak ada pengawasan dari manusia lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat ke-8. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar selalu menegakkan kejujuran serta kebenaran karena Allah semata. Maksudnya kita berlaku jujur dan menegakkan kebenaran itu tidak mengharapkan pamrih materi atau kemewahan dunia lainnya, tetapi hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadi saksi yang adil apabila kita diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam rangka mencari kejelasan suatu perkara, hendaknya bersedia menjadi saksi yang adil. Kita harus selalu terpanggil untuk ikut andil dalam melahirkan keputusan-keputusan yang benar dan jujur. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Menetapkan suatu hukum harus selalu berdasarkan keadilan, baik terhadap orang yang dicintai ataupun yang dibenci. Saudaraku yang dirahmati Allah, sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat dipentingkan dalam segala kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, kejujuran harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga itu demi ketentraman dan kebahagiaan yang sama-sama didambakan.
Sekiranya tidak ada kejujuran dalam kehidupan suatu keluarga, maka tatanan keluarga itu menjadi porak-poranda. Bayangkan sekiranya anggota keluarga saling tidak jujur, suami terhadap istri, demikian pula sebaliknya, anak terhadap orang tua, demikian juga orang tua terhadap anak, pasti rumah tangga itu akan menjadi berantakan. Dunia perdagangan dan perniagaan juga memerlukan kejujuran. Dengan kejujuran, perniagaan itu akan memperoleh kemajuan yang tinggi, karena tidak ada orang yang dirugikan. Penjual ataupun pembeli sama-sama memperoleh keuntungan yang bermanfaat bagi kelompoknya masing-masing. Perdagangan yang tidak disertai dengan kejujuran pasti akan menimbulkan penipuan-penipuan dengan jalan memalsu barang, mengurangi takaran, dan yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian dan perdagangannya akan bangkrut. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga memerlukan kejujuran semua pihak. Jika tidak ada kejujuran, niscaya akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan di tengah-tengah kehidupan dari masyarakat atau bangsa tersebut. Di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat yang akhlaknya yang terpuji. Salah satu sifat yang menonjol adalah kejujuran sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Dalam mempertahankan dan menegakkan keadilan haruslah dilakukan sejujur mungkin dan seobjektif mungkin kepada siapa saja dengan tidak memandang bulu. Kita harus bersikap adil meskipun terhadap orang-orang yang tidak kita sukai. Keadilan harus ditegakkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Mengenai hal ini dijelaskan dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia yang kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan memberi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah akan membentuk para pelakunya menjadi orang-orang yang bersikap adil, menegakkan kebenaran, dan berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bersikap adil, mampu menegakkan kebenaran, dan berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.